Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Aryani dengan nomor BP 2010861020 dan saya merupakan mahasiswa semester 3 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Dan pada video kali ini, kita akan membahas dan juga mengkaji mengenai salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep diri. Nah, jadi sebelum masuk lebih dalam mengenai konsep diri ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu konsep diri, atau lebih baik kita mengetahui definisi dari konsep diri ini sendiri terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu ada definisi dari konsep diri. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai konsep diri ini. Beberapa di antaranya, yang pertama ada Kaplan dalam 4DD pada tahun 2008, yang mana Kaplan di sini mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu menurut Pambudi pada tahun 2012, di mana Pambudi di sini mendefinisikan konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu ada menurut Ahmad pada tahun 2011, di mana Ahmad mengemukakan mengenai definisi dari konsep diri sebagai konsep diri ini dapat mempengaruhi prestasi akademik, maka seseorang tersebut akan memiliki konsep diri yang cenderung positif. Nah, selanjutnya juga ada dari Desmita dalam Munawaroh pada tahun 2013, di mana Desmita di sini mendefinisikan konsep diri sebagai keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi mengenai diri, perasaan, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan diri seorang individu. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep diri merupakan suatu pandangan seorang individu terhadap dirinya sendiri yang terbentuk dari hal-hal yang pernah ia lakukan dan juga dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya. Dan itu pun tidak luput dari adanya penilaian yang lain begitu. Maka akan terbentuk suatu konsep yang menggambarkan bagaimana diri seorang individu ini. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi dari konsep diri ini, yang kedua kita akan membahas mengenai apa sih guna dari konsep diri ini bagi seorang individu begitu. Nah, dengan memahami konsep diri dan menerapkan konsep diri yang baik ke dalam diri seorang individu, maka seseorang akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, seseorang akan yakin dengan kemampuan yang ia miliki dan ia akan lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua, seseorang akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka akan memiliki kepercayaan diri dan mereka akan cenderung bersifat rendah hati yang mana mereka akan menganggap diri mereka itu setara dengan orang lain begitu. Yang ketiga, seorang individu akan mudah merasa senang ketika mereka mendapat pujian dari orang lain. Selanjutnya, ketika seseorang individu memiliki konsep diri, ini juga akan dapat menumbuhkan kesadaran diri dalam diri seorang individu. Dan yang terakhir yaitu ketika seseorang individu memiliki konsep diri, mereka akan lebih mudah untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan mereka akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya begitu. Dan itu tadi beberapa manfaat dari seseorang memiliki konsep diri. Nah, selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri bagi seorang individu. Harlock pada tahun 1992 ia menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seorang individu meliputi yang pertama yaitu ada kondisi fisik, di mana yang dimaksudkan di sini perihal kesehatan pada fisik
sangat mempengaruhi konsep diri pada diri seorang individu. Banyak dari mereka merasa berbeda dan mempengaruhi cara pandang serta reaksi yang ditimbulkan dari orang lain juga sangat berpengaruh bagi seorang individu dalam menerima dan juga menilai bagaimana konsep dirinya. Nah, yang kedua yaitu bisa dilihat dari bentuk tubuh, di mana seorang individu yang memiliki postur tubuh yang tidak ideal akan membuat konsep diri mereka juga rendah, dan juga citra terhadap postur yang ideal juga mempengaruhi bagaimana konsep diri seorang individu tadi. Nah, yang ketiga juga ada nama dan julukan, di mana maksudnya di sini adalah ketika seseorang individu memiliki nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina, ini akan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah, dan julukan yang negatif pada diri seorang individu juga akan menimbulkan konsep diri seseorang menjadi rendah. Nah, yang keempat yaitu ada status sosial dan juga ekonomi, di mana maksudnya adalah ketika seorang individu merasa mempunyai status sosial yang lebih baik dan tinggi, biasanya mereka akan memiliki citra atau pandangan yang lebih baik terhadap diri mereka sendiri. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki status ataupun ekonomi yang buruk, maka mereka itu akan memiliki pandangan yang negatif pula terhadap diri mereka sendiri, begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dukungan sosial. Dan di sini maksudnya adanya dorongan atau motivasi dari luar juga akan membantu untuk membentuk konsep diri pada diri seorang individu. Yang selanjutnya ada keberhasilan dan juga kegagalan. Suatu kegagalan yang dilakukan oleh seseorang akan menciptakan perasaan yang kurang pantas dan mampu menyebabkan penilaian yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Namun sebaliknya, keberhasilan akan membentuk perasaan yang bahagia dan membentuk penilaian yang baik dalam diri seorang individu. Nah, yang selanjutnya ada jenis kelamin atau gender. Di sini mengatakan bahwa pandangan bahwa peran yang dilakukan oleh wanita itu lebih rendah daripada pria. Hal ini menyebabkan berkurangnya penilaian wanita terhadap diri mereka sendiri. Namun, dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah terbentuk konsep bahwa pria dan wanita memiliki hak yang setara serta perlakuan yang sama dalam hampir semua bidang, dan juga perlakuan yang sama akan sangat berpengaruh terhadap konsep diri individu tanpa memandang jenis kelamin atau gender tadi. Nah, yang terakhir di sini ada intelijensi, di mana individu yang memiliki intelijensi yang kurang akan merasa mendapat perlakuan yang berbeda, bahkan penolakan dari orang sekitarnya. Penolakan tersebut akan menyebabkan individu memiliki penilaian yang negatif terhadap diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena individu akan merasa diri mereka itu kurang dan berbeda dengan kondisi orang lain. Sehingga kondisi dirinya, mereka itu seringkali membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain yang mereka rasa orang lain tersebut memiliki intelijensi yang lebih tinggi daripada mereka, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman sekalian, konsep diri ini sangatlah berpengaruh di dalam komunikasi interpersonal. Suranto mengatakan bahwa konsep diri merupakan salah satu faktornya. Mengapa demikian? Karena dalam konsep diri merupakan persepsi, penilaian, dan keyakinan terhadap diri seorang individu. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman serta eksplorasi seorang individu terhadap lingkungan fisik serta dari refleksi dirinya sendiri. Bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari diri, lingkungan, dan juga pengalaman seiring waktu ditanamkan dalam diri seorang individu sejak ia dini sampai juga ia dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi-dimensi yang ada dalam konsep diri ini. Nah, dalam dimensi ini kita akan membahas dari dua dimensi. Yang pertama yaitu dari dimensi internal dan juga eksternal.
Konsep diri memiliki dimensi internal dan eksternal. Jika mengkaji mengenai dimensi internal, ya ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh seorang individu, yang mana mereka mencoba menilai diri mereka sendiri terhadap pribadi mereka berdasarkan apa yang pernah mereka alami. Dan juga di sini termasuk dalamnya bagaimana identitas diri mereka, penerimaan diri mereka, dan juga perlakuan diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah, sedangkan jika kita lihat dari dimensi eksternal, di sini kita membagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu diri fisik, di mana di sini membahas tentang bagaimana persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu diri etik moral, maksudnya tentang bagaimana persepsi dari sudut pandang etika dan juga moral dirinya. Yang ketiga, dilihat dari diri pribadi, maksudnya bagaimana persepsi orang terhadap keadaan pribadi seorang individu. Yang keempat yaitu diri keluarga, di mana di sini dilihat dari persepsi orang-orang terhadap interaksinya dengan keluarga ataupun kerabatnya. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari diri sosial, yaitu mengenai interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita dapat melihat bahwa segala faktor, baik internal dan eksternal, dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang, tepatnya bagaimana seseorang berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada juga konsep diri yang positif dan juga konsep diri negatif. Nah, teman-teman semua, konsep diri ini merupakan cara pandang seseorang terhadap diri mereka. Nah, jika pandangannya ini positif, maka semua orang dapat berpendapat positif. Namun sebaliknya juga begitu. Dan konsep diri positif bukan berarti individu ini membanggakan diri, namun berupa cara menerima diri apa adanya, baik kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat menerima diri mereka sendiri, serta orang lain juga dapat menerima diri seorang individu ini. Dan juga kita dapat melihat bahwa konsep diri positif dan negatif dapat mempengaruhi bagaimana pembentukan konsep diri yang tentunya akan berpengaruh pada komunikasi interpersonal seorang individu tadi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah konsep diri ini adalah suatu bentuk implementasi diri seseorang dari sifat yang mereka punyai secara pribadi, begitu. Di mana ketika seseorang memiliki konsep diri, ia akan berperilaku, bertingkah, serta bersikap sesuai dengan konsep diri yang mereka miliki. Nah, di mana nantinya manfaat yang didapatkan dari adanya konsep diri ini, kita akan lebih bisa mengenal diri kita sendiri, dan orang lain pun akan lebih mudah membuat persepsi terhadap diri kita pribadi. Selanjutnya, untuk konsep diri ini sendiri, di mana konsep diri ini bukan merupakan gen atau bawaan dari keluarga, namun konsep diri ini akan terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan teman, masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Dan juga konsep diri ini akan membentuk sikap, perilaku, dan juga kebiasaan seorang individu, di mana perilaku tersebut yang akan ditampilkan nantinya dari hasil respon dan pandangan orang lain mengenai individu ini tadi. Dan selanjutnya, konsep diri ini adalah semua bentuk kepercayaan, penilaian, dan juga perasaan yang diyakini oleh seseorang individu terhadap dirinya sendiri, dan juga bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya yang ia percayai. Kemudian konsep diri ini akan memberikan sebuah gambaran atau deskripsi yang mana akan menentukan bagaimana seseorang dapat mengelola informasi yang ia dapatkan. Dan perilaku yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang mereka pribadi punyai, begitu. Nah, ketika seseorang individu ini memiliki sikap dan perilaku yang negatif, berarti ia memiliki konsep diri yang negatif pula. Begitupun sebaliknya, gitu. Konsep diri ini akan terbentuk
ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seperti orang ini, misalnya seperti apa orang lain mempersepsikan dirinya, seperti cara ia berbicara, bergaul, dan lain sebagainya, itu akan juga dapat membentuk konsep diri seorang individu ini. Dan terakhir teman-teman, supaya seorang anak memiliki konsep diri yang positif, selain harus berpendidikan yang tinggi, ia juga harus memiliki pola asuh yang benar dan juga lingkungan sekitar yang mendukung serta aman bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak ini. Dan konsep diri ini juga dapat diartikan dengan bagaimana kemampuan seorang individu menilai dirinya sendiri begitu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan mengenai materi kita kali ini, yaitu mengenai konsep diri. Dan semoga teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa yang kita bahas tadi, dan semoga teman-teman bisa memiliki konsep diri yang positif. Gitu. Jadi, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.